wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang kami hormati takmir Masjid Asy-Syidik, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah salat subuh dan jamaah pengajian rutin Sabtu pagi, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai hari yang ke-17 dari bulan Ramadan. Artinya tidak lama lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka pada pagi hari ini insyaallah sebagai kajian selingan kita akan sama-sama belajar mengambil satu keterangan dari kitab Shahih Fiqh Sunnah pada jilid yang kedua, di mana pada pembahasan kitab Siyam, pada pembahasan terakhir ada penjelasan tentang Lailatul Qadar. Dijelaskan di dalam kitab ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang saya baca pada muqaddimah tadi, yaitu surat Al-Qadar. Dijelaskan waqad intazamat hadhihi suratul karimah, dan tersusun pada surat yang mulia ini jumlatan fadail li hadhihi lailah, terkumpul beberapa keutamaan-keutamaan terhadap malam Lailatul Qadar tersebut. Dijelaskan yang pertama, annallaha azza wa jalla anzalal Qur'an fi hadhihi lailah, bahwasanya Allah yang maha mulia itu telah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang mulia tersebut, yakni pada malam Lailatul Qadar. Lalu bagaimana ketika ada yang memperingati peringatan nuzul Quran itu malam 17? Kenapa bukan di 10 hari terakhir? Ketika kita mengambil keterangan dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada tahap pertama jumlatan wahidatan, langsung 30 juz dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Jadi langsung 30 juz
Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan menurut pendapat jumhur, wahyu pertama diturunkan pada malam 17 Ramadan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Artinya keterangan tersebut tidak ada pertentangan, karena wahyu secara utuh 30 juz turun pada Lailatul Qadar, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian yang dari Baitul Izzah diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Rasulullah, itu yang diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun. Kemudian yang kedua, annallaha azza wa jalla azama sya'niha bizikriha, bahwasanya Allah yang maha mulia dan maha perkasa itu mengagungkan malam Lailatul Qadar dengan menyebutkan di dalam surat Al-Qadar tersebut, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Jadi menunjukkan bahwa Allah mengagungkan malam tersebut. Kemudian yang ketiga, annal ibadata fiha khairun minal ibadati fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadri, bahwasanya ibadah yang dilakukan di malam tersebut itu lebih baik daripada 1000 bulan dibandingkan dengan ibadah di bulan selain bulan tersebut atau di selain Lailatul Qadar tersebut. Kemudian yang keempat, annal malaikata tatanazzalu fi hadhihi lailah, bahwasanya para malaikat itu turun di malam tersebut. Ketika dikatakan tatanazzalu birrahmati wal barakati was sakinati, para malaikat itu turun dengan membawa rahmat, membawa keberkahan dan membawa ketenangan. Wa qila tatanazzalu bikulli amrin qadahu Allahu wa qaddarahu li hadhihi sanah. Dan dikatakan pula turun para malaikat dengan membawa ketentuan Allah yang Allah takdirkan untuk malam tersebut. Takdir sanawat atau takdir yang bersifat tahunan. Ditentukan takdir kita di malam tersebut untuk 1 tahun. Berarti 1 tahun tersebut sampai 1 tahun yang akan datang. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini, annal amna wassalam yahillu fi hadhihi lailah ala ahli iman. Keamanan dan keselamatan atau kedamaian dan ketentraman itu akan menghampiri orang-orang yang beriman di malam tersebut. Wa taslimul malaikatu yatawalla alaihim fiha, yang mana keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya dengan memberikan kepada mereka ahlul iman. Di dalam riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang melakukan ibadah di Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini, Lailatul hiya, malam apakah itu? La syakka anna Lailatul Qadri fi Ramadan, tidak diragukan lagi bahwasanya malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Dijelaskan di dalam surat Al-Qadar ayat 1, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran
pada malam Lailatul Qadar. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ini menjadi taukid, penegasan atas surat Al-Qadar tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang dimana di bulan Ramadan tersebut diturunkan di dalamnya Al-Quran. Kemudian dijelaskan, wa amma tahdiduha, adapun tepatnya Lailatul Qadar itu kapan? Maka dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau penulis kitab Bulughul Maram dan juga penulis kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Beliau menjelaskan, wa qad ikhtalaful ulama'u fi lailatul qadri ikhtilafan katsiran. Dan sungguh para ulama itu berbeda pendapat dalam hal tepatnya malam Lailatul Qadar itu. Dan ini banyak ikhtilaf, banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bahkan beliau menjelaskan, fi dzalika aktsaru min arba'ina qaulan. Bahkan dalam hal tersebut kapan tepatnya malam Lailatul Qadar itu mencapai lebih dari 40 pendapat. Tetapi kemudian dijelaskan di dalam kitab ini, wal aksaruna ala annaha fil asril awakhir min Ramadan. Dan mayoritas para ulama berpendapat malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Berarti ini pun tanggal 17, berarti 12, 19, 20, berarti 3 hari lagi. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini, di antara yang menguatkan nas dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fabtaghuha fil asril awakhir, maka cari Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Wa aksaruhum ala annaha fil widri minal asril awakhir. Dan kemudian mengerucut lagi pendapat ini, mayoritas para ulama berpendapat di malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, taharru lailatul qadri, carilah olehmu Lailatul Qadar fil widri minal asril awakhiri, di malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian penulis kitab ini Abu Malik Kamal menjelaskan, alladzi yadhharu li anna lailatal qadri fil asril awakhiri wa autarul asra akidun. Jadi yang lebih zahir, yang lebih rajih menurut penulis kitab ini, Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir dan lebih ditekankan lagi, lebih dikuatkan lagi di malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hal ini dijelaskan di dalam riwayat dari Abi Sa'id, Nabi SAW suatu ketika berkhutbah kepada para sahabat. Beliau menjelaskan, inni uritu lailatal qadri summa anasituha. Sesungguhnya saya diperlihatkan Lailatul Qadar, kemudian saya dilupakan oleh Allah. Terus Kanjeng Nabi ini supek mau menceritakan tentang Lailatul Qadar, kemudian Nabi SAW dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibikin lupa. Faltamisuha fil asril awakhiri fil witri. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, carilah olehmu Lailatul Qadar di 10 hari terakhir pada malam-malam ganjil. Wa inni ra'aitu anni asjudu fi ma'in wa tinin. Dan sesungguhnya saya melihat saya bersujud di air dan tanah. Artinya bukan berarti Rasulullah itu terus silem niku mboten, tapi masjid pada saat itu masih terbuat dari pelepah kurma.
Masjid ketika itu masih sederhana, tidak semegah masjid sekarang. Tidak beralaskan keramik tetapi hanya beralaskan tanah. Maka ketika hal ini dijelaskan oleh Abu Sa'id, matarna lailata ikhda wa isrina, pada malam 21 itu kebetulan hujan, turun hujan. Fa waqafal masjid fi musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masjid yang dipakai untuk sholat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu basah. Fa nazartu ilaihi, maka sahabat ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad insarafa min salati subhi. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh, wa wajhihi mubtallun tinan wa ma, dan ternyata wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada terkena tanah dan terkena air. Artosipun nek cara kula panjenengan niku wajah Kanjeng Nabi niku wonten lemah ceblik, sebab sujud lemah kondisine niku mungkin gejer cara kula panjenengan karena masjidnya belum seperti sekarang. Kemudian ikhfa'ul lailatul qadar. Kenapa disembunyikan Lailatul Qadar ini? Artinya dirahasiakan tepatnya kapan. Wa innama ahfayat Lailatul Qadri liyajtahidal ibad fit ta'ati fi jami'il layali. Jadi disembunyikannya Lailatul Qadar itu, dirahasiakannya, tidak dijelaskan tepat waktunya kapan, supaya seorang hamba itu bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah di semua malam. Jadi kulan panjenengan nek kelasnya kayak dewek menungsa akhir zaman kok wis diwe ngerti tanggal malam selawe. Nah, kelasnya kata niku mungkin Masjid As-Siddiq malam selawe bisa ora muat. Wong padha iktikaf kabeh. Lah mungkin bar kuwe blas kosong. Mau pikirane nyong wis Lailatul Qadar lah wis insyaallah iki wis luwih apik timbang 1000 bulan. Berarti nek 1000 bulan nek kula etung karo kalkulator 83 tahun. Berarti kaya ngibadah lebih apik timbang 83 tahun. Oh, baru gue langsung menganak ayam-ayam, Pak. Ayam-ayam, wah tenang nih, saya sudah punya pahala 83 tahun nih. Padahal umurnya gelem-gelem ora tekan, Pak. Nah, sebenarnya ini untuk memberikan motivasi kepada umat Nabi Muhammad yang umurnya pendek-pendek, untuk mengimbangi umat-umat sebelumnya. Umat-umat rini ku umure ana sing 300 tahun, 500 tahun, bahkan sampai 1000 tahun. Sementara umat Nabi Muhammad, beliau menjelaskan baina sittina was sab'ina, antara 60 dan 70 tahun. Jadi nek ana sing umure wis lebih kan 70 tahun niku pun bonus, Pak. Wonten sing pun lebih kan 70. Dereng iki. Oh, dereng ketone nom-nom tapi jenggotnya sudah putih ya. Nah, jadi kalau ada yang sudah lebih dari 70 tahun sudah bonus. Kados bapak kula niku umure wis 74 tahun, berarti wis bonus 4 tahun niku. Masya Allah. Walaupun masih ada yang kadang sampai 100 tahun. Wah, itu bonus luar biasa. Seperti orang Pucang Sidakarsa dulu ada yang sampai 102 tahun. 102 tahun baru meninggal. Masya Allah. Jadi saya tahu kebetulan saya suruh meruqyah karena sakit, tapi kok orang meninggal. Nah, dikhawatirkan ada sesuatu. Saya ruqyah. Nah, di ruqyah enggak reaksi wong orang dia apa-apa kan. Akhirnya qadarullah, terus kalau tidak salah itu 1 minggu setelah itu meninggal. Ya memang takdirnya wis mangsane meninggal loh. Memang sudah saatnya. Tapi luar biasa, bonusnya luar biasa. Jadi untuk mengimbangi itu, umat Nabi Muhammad SAW diberikan 1 malam yang ketika beribadah di malam tersebut nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini, fahadha huwa sir fi adabi ta'yinuha. Ini adalah rahasia kenapa tidak dijelaskan. Wali'illihi yashiru ila hadha qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang menjadi isyarat ini kenapa malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan.
Nabi SAW bersabda, inni kharajtu li ukhbirakum bilailatil qadri. Saya keluar ingin menghabarkan kepadamu tentang Lailatul Qadar. Kanjeng Nabi niku medal ketemu para sahabat kepengin cerita babagan Lailatul Qadar. Masih ada dalam ingatan Rasulullah kapan tepatnya Lailatul Qadar itu. Fatalaha fulanun wa fulanun. Kemudian ada si fulan dan si fulan bertengkar. Nek cara kulan panjenengan niki padu, Pak. Berdebat. Wonten tiyang kali sing kebetulan berdebat, farufiat. Lalu ketika itu Kanjeng Nabi konsentrasinya buyar, Pak. Langsung hilang. Yakni rufi'a ilmuha. Artinya diangkat ilmu tentang Lailatul Qadar. Kanjeng Nabi dilupakan. Sebab ana wong sing bertengkar niku wau. Ana sing debat niku wau. Wa asa ayyakuna khairul lakum. Kemudian Nabi SAW bersabda, mungkin itu lebih baik bagimu. Faltamisuha, maka cari Lailatul Qadar itu di malam-malam terakhir atau malam 10 hari terakhir. Jadi mulane kulan panjenengan mendekati lebaran niku justru kedah semakin semangat, lebih semangat. Ilham insyaallah nek teng Masjid Asidik niki ketinggalan niki semakin kesini semakin ramai. Tapi sudah ada beberapa masjid-masjid yang sudah mendekati lebaran nih, baru pertengahan puasa itu sudah mulai susut, softnya maju ke depan. Aja maning kok badan kurang seminggu wis mulai sibuk gawe gorengan, sibuk gawe pacitan, sibuk ngelabur rumah dan lain sebagainya. Ya boleh saja gawe kue, ya boleh gawe gorengan, ya angsal, terus ugi ngecat rumah ya uli. Tapi bulan panjenengan kedah ingat bahwa itu waktu-waktu yang istimewa. Di 10 hari terakhir sisihkan waktu untuk ibadah. Jadi nek bulan panjenengan niku mangsan-mangsan cara niku wis ibarat cara perang niku wis gari menange tok kae kowe. Munggo gari menang apa ora. Kemudian dijelaskan, kaifa yataharil muslim Lailatul Qadar. Bagaimana cara seorang muslim itu mencari Lailatul Qadar? Hadhihi lailatul mubarakah man khurmiha faqad khurimal khair kullahu. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang penuh keberkahan. Maka barang siapa yang terhalang tidak dapat mendapati Lailatul Qadar itu, maka sungguh dia terhalang dari seluruh kebaikan. Nah, cara kulan panjenengan niki rugi kapitunan, Pak. Rugi kapitunan. Kemudian dijelaskan, lidzalika yanbaghi lil muslim al harisu ala taatillah. Seyogyanya seorang muslim itu bersemangat untuk taat kepada Allah. Ayyahyiha imanan wa tama'an fi ajrihal azim. Di 10 hari terakhir tersebut bangun malam, menghidupkan malam-malamnya dengan keimanan, juga dalam rangka tamak terhadap pahala Allah yang besar. Bahasa kelan panjenengan semangat, lebih semangat. Tamak niku napa? Nah, lebih semangat. Nek diarani rakus niku mboten patut nggih. Ya sebenarnya artinya tamak itu rakus, tapi rakus terhadap pahala Allah yang besar. Wa yajtahida fil asril awakhir uswatun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir tersebut dalam rangka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana di dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahid ma la yajtahidu fi ghairiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersemangat di 10 hari terakhir tersebut yang semangat ini tidak didapatkan di malam-malam yang lainnya. Artosipun lebih semangat. Wa alaihi ayyaksara minal qiyami fi hadhihi layali. Kemudian Nabi SAW lebih banyak untuk beribadah di malam-malam tersebut. Wa ayyatazilan nisa. Bahkan beliau
menjauhi istri-istrinya, sing dimaksud tidak melakukan jima di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Wa yahussu ahlahu 'ala ta'ah, kemudian menganjurkan keluarganya, istrinya untuk taat kepada Allah. Di mana di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha dijelaskan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asri shadda mi'zari. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk 10 hari terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Wa ahya lailuhu, kemudian menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Kemudian ad-du'a fiha, wa yastahabbu ad-du'a fiha wal iksaru minhu, la siyama bid-du'a'il waridi fi hadis Aisyah radhiyallahu anha qala. Kemudian dianjurkan untuk berdoa dan memperbanyak doa di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan tersebut. Terutama kita dianjurkan memperbanyak doa sebagaimana yang dijelaskan di dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan niku kula panjenengan donga liyane nggih donga sing niku lebih kathah, Pak. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Insyaallah pun apal sedaya nggih. Nah, sing dereng apal ngapalaken mumpung urung mlebu malam selikur. Kemudian alamatul Lailatul Qadar, ciri-cirinya malam Lailatul Qadar. Dijelaskan di dalam kitab ini, ciri yang pertama ayyakunal jawu munasiban warrihu sakinah. Cuacanya sedang, anginnya tenang. Jadi mungkin kalian panjenengan nang 10 dina terakhir nek wonten satunggaling dalu sing cuacane iku yo kepena sedang. Terus angine tenang. Nah, niku kalian panjenengan mungkin ini. Tapi terus aja ngesuk terus prei, Pak. Biasanya terus wah sulih. Ngesuk prei lah ampun, Pak. Jadi kita tetap bersemangat karena apa? Bisa jadi malam ini, bisa jadi malam besok, bisa jadi malam besoknya. Terus niku. Tapi niki ciri mawon. Ciri niki wonten nas dalilipun. Jadi cuacanya sedang, kemudian anginnya tenang. Di dalam riwayat Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadri lailatun samhatun. Malam Lailatul Qadar itu malam yang tenang, tauliqatun, yang segar, atau sipun segar niku cerah. Jadi orang mendung, orang udan, orang angin puting beliung niku mboten, tapi tenang, segar. La haratan wala baridatan, tidak panas, tidak dingin. Artosipun ora panas banget, ora adem banget. Tusbihu samsu sabihataha du'aifatan hamra. Kemudian di pagi hari cahaya matahari itu kemerahan tetapi lemah. Artosipun mencorong penter tapi mboten panas banget. Artinya cahayanya tidak terlalu panas. Kemudian at-tuma'ninatu was-sakinatu allati tanzilu bihal malaikah, ketenangan dan keheningan yang mana diturunkan para malaikat. Fayahsinul insan bituma'ninatil qalbi, lalu dihiasi manusia itu dengan ketenangan hati. Wengine rasane adem, tentrem, rasane nyaman, Pak. Jadi nek wengi niku kok gemrungsung kabeh iku ya. Wah, berarti iki mboten ketinggalan. Jadi malamnya itu tenang, hatinya juga tenang. Wa yajidu man insaraha sadra wa ladzatal ibadah fi hadhihi lailah. Kemudian didapati juga manusia itu berlapang dada. Kemudian adanya ladzatil ibadah, adanya kenikmatan ibadah. Ibadah niku rasane semangat, nikmat. Mungkin wis salat tarawih 11 rakaat. Wah, si pengen season kedua 11 rakaat 1 juz. Masih kurang maning. 11 rakaat maning.
3 juz. Waduh, gempeleng. Artinya rasanya nikmat ibadah itu. Nah, ini bisa jadi itu malam Lailatul Qadar. Walaupun yang mendapati Lailatul Qadar itu tidak harus yang satu malam suntuk beribadah. Niku mboten, Pak. Jadi begini. Umpamanya taruhlah malam 25 Lailatul Qadar. Kemudian ada seseorang yang beribadah. Umpamanya satu contoh, dia sholat isya, kemudian sholat tarawih. Setelah itu dia tidur, tangi-tangi sahur, Pak. Ternyata itu malam Lailatul Qadar, orang tersebut sudah dianggap mendapatkan Lailatul Qadar. Cuma tentu beda, Pak. Kalau sing lek-lekan iktikaf niku benten, Pak. Benten. Cuma keutamaannya beda, tetapi dia dianggap sudah mendapatkan, siapapun yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Kemudian selanjutnya, qad yarahal insanu fi manamihi kama hasala li ba'di sahabah. Kadangkala, karena dalam kaidah bahasa Arab ketika qad bertemu dengan fi'il mudhari artinya itu kadang-kadang. Kalau qad bertemu dengan fi'il madi itu artinya pasti. Tapi qad ketemu fi'il mudhari, qad yaraha, itu artinya kadang-kadang. Kadang-kadang manusia itu melihat Lailatul Qadar di dalam mimpinya. Sebagaimana ini pernah dialami oleh para sahabat. Tapi ngimpine niku ngimpi sing kira-kira mboten bertentangan karo syariat. Lah nek ngimpine bertentangan karo syariat niku berarti bisikan setan. Momane diimpeni, wah Arif, kowe etungane kok wis etungane kelasnya wis tingkat makrifat, berarti wis ora perlu ibadah maning. Wah, itu berarti bisikan setan. Tapi ngimpi sing bertepatan dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Kemudian juga lil ammati haula alamati lailatul qadri khurafatin kasiratin. Di tengah masyarakat awam itu ada tanda-tanda Lailatul Qadar yang ternyata itu mengandung hurufat yang banyak. Tanda Lailatul Qadar yang tidak benar, walaupun ini banyak keterangan beredar, tetapi ini mengandung hurufat. Wa'tiqadatin fasidatin, dan mengandung keyakinan yang rusak. Minha anna syajar yasjudu wa annal mabani tanam. Di antaranya di malam tersebut pohon-pohon bersujud, bangunan-bangunan tidur. Nah, niki ciri-ciri niki berarti ciri-ciri yang mengandung hurufat. Jadi nek wonten keterangan kados niki berarti keterangan niki mboten berdasarkan nas dalil. Wit-wit pada sujud, pada mentiung. Terus bangunan pada tidur, berarti pada ambruk apa? Nah, pada ambruk nggih. Umumnya ambruk apa ya repot nih. Kemudian wa annal malihah ta'zabu fi tilkal lailah. Kemudian garam di malam tersebut menjadi tawar. Uyah sing maune asin dadi ora asin. Lah niki keyakinan menyimpang. Mboten wonten ciri Lailatul Qadar sing kados niki, sebab nengapa? Mboten wonten nas dalil ingkang nyebataken. Tapi keterangan ini beredar. Engko nak anak uyah kok ora asin. Wah, iku Lailatul Qadar. Ya uyah mungkin tekan kapanpun ya tetap asin, Pak. Mungkin katanya nggih, insyaallah tetap asin. Wa annal kilab takfi anin nabahi. Kemudian guguk-guguk, anjing-anjing tidak lagi kuat untuk bergonggong, tidak kuat menggonggong. Di malam itu anjing tidak mampu menggonggong. Lha wong guguk penggaweane kon gonggong. Nah, ini juga keyakinan menyimpang. Jadi di malam Lailatul Qadar itu tidak ada ciri yang demikian ini. Lah kalaupun anak guguk sing ora bisa menggonggong, mungkin anu guguk keloloden. Nah, mungkin kan kata niku nggih. Jadi ini diantara keyakinan yang menyimpang. Kemudian diantara amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah melakukan iktikaf. Dijelaskan di dalam kitab ini, al-iktikafu huwal iqamatu 'ala syai'. Iktikaf adalah berdiam diri di satu tempat. Faqila liman lazimal masjid. Maka dikatakan juga
iktikaf itu dilakukan di dalam masjid, wa aqama fihi lil ibadah, dan kemudian orang yang beriktikaf itu berdiam diri di dalam masjid untuk melakukan ibadah. Sebab yang melebu masjid bisa jadi mungkin ada keperluan yang lain. Yastahabbul iktikaf fi Ramadan, disunnahkan iktikaf itu di bulan Ramadan, walaupun diperbolehkan iktikaf itu di selain bulan Ramadan. Kemudian la yusra'ul iktikafu illa fil masjid, tidak disyariatkan iktikaf itu kecuali di dalam masjid. Jadi iktikaf niku wonten masjid. Kalau dalam kitab Al-Imta' bi Syarhi Matan Abi Syuja dijelaskan, yang lebih utama adalah iktikaf di masjid jami, masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Termasuk Masjid As-Siddiq ini masjid jami, walaupun tidak ada nama masjid jami tapi masjid jami. Pokoknya masjid singgo Jumatan niku masjid jami. Lalu di musola boleh apa tidak? Di surau dilanggar. Kalau itu menjadi tempat untuk sholat berjamaah masyarakat secara umum boleh. Musola langgar niku angsal. Kemudian wa yusra'u iktikafun nisa bi syartaini, dan disyariatkan iktikaf bagi wanita dengan dua syarat. Syarat yang pertama izni zaujiha, diberikan izin oleh suaminya. Njaluk izin maring garwane. Wong arep iktikaf ora diizini nang si lanang aja nekat. Engko ganjaran iktikaf uli 100, dosane 500. Wah niku kan tekor nggih, tombo. Aja mentang-mentang wah nyong wis ngaji bab iktikaf iki, nyong kudu iktikaf. Lah sing lanang niku kleres dalu niku lagi butuh. Bali merantau. Ya aja nekat. Aja nekat. Syukur-syukur suami istri semuanya iktikaf. Yang kedua, alla yakuna fi i'tikafiha fitnatun, hendaklah di dalam iktikafnya itu tidak ada fitnah. Tidak ada fitnah. Fal mar'atu ya'takifu ma lam yakun fi i'tikafiha fitnatun. Jadi seorang wanita itu beriktikaf ketika tidak ada fitnah. Artinya masjidnya ada tempat tersendiri. Kalau di Masjid As-Siddiq biasanya ada tempat tersendiri, nanti ditutup. Artinya tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan, insyaallah. Jadi kalau terutama insyaallah sing mboten wonten fitnah ya nini lah. Nah, nini ku kon pada iktikaf sebab insyaallah mboten wonten fitnah, nggih. Nah, itu sing nom-nom itu, nek sing nom-nom ya kalau memang tempatnya aman, terpisah, dan masjid ini termasuk yang fasilitasnya bagus, parkir luas. Terus kamar mandi perempuan ada, kamar mandi putra ada. Artinya sahur disiapna, buka disiapna. Oh kepenak. Jenengan niku kan bisa 10 dina nang kene orang ngode wis madang. Aman insyaallah. Niku nek sing mboten kerja, anak awan PNS kok iktikaf 10 dina orang mangkat dipecat gasik lho jenengan. Jadi malam harinya, siang hari tetap kerja. Kemudian aqallu muddatul lil iktikafi, minimal waktu untuk iktikaf. Dzabal jumhur wa minhum Abu Hanifah wa Syafi'i la anna zamanul iktikaf la haddan li aqalli. Mayoritas para ulama di antaranya Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat iktikaf itu tidak ada batasan minimal. Dalam kitab Madhab Syafi'i Al-Imta' bi Syarhi Matan Abi Syuja yang biasa kita bahas pada Sabtu pagi, walau lahzotan, sekalipun hanya sesaat, kadar yang dia mampu untuk membaca Subhana Rabbiyal Azimi atau Subhana Rabbiyal A'la, itu sudah termasuk iktikaf. Selama dia masuk ke dalam masjid niat iktikaf. Jadi umpamanya bulan panjenengan Arab salat subuh, masuk ke dalam masjid niat iktikaf. Habis salat subuh mengikuti pengajian, nanti keluar sudah bernilai iktikaf. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat minimal itu 1 malam, minimal 1 malam. Wonten pendapat sing harus makatan. Karena apa? Nabi SAW tidak pernah beriktikaf yang kurang dari 1 malam. Jadi orang-orang pernah Kanjeng Nabi niku iktikaf mlebu sedaya paling seperempat jam, salat sunah rakaat metu niku mboten, tapi 1 malam. Dan niku menurut pendapat jumhur itu
walau lahdatan, walaupun hanya sesaat. Mayubtilu bihil iktikaf, apa yang membatalkan iktikaf? Yang pertama al-khuruju min ghairi udhrin syar'iyyin wa li ghairil hajatil mulaha. Keluar dari masjid tanpa uzur syar'i dan tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Pokoke metu kan masjid nek niku mboten uzur syar'i berarti batal. Iktikafe batal. Metu sedela becer gisit, wah niku berarti wis batal, Pak. Artinya apa? Nanti masuk ke masjid lagi harus niat iktikaf lagi. Yang kedua al-jima'u, yaitu melakukan hubungan suami istri. Ini juga membatalkan iktikaf. Ma yajuzu lil mu'takifi, apa yang diperbolehkan bagi orang yang sedang iktikaf. Yang pertama al-khuruju lil hajatil lati la budda minhu. Keluar dari masjid yang memang itu hajah yang tidak boleh tidak harus dilakukan. Keluar untuk makan, keluar untuk minum, keluar untuk buang hajat, maka ini tidak membatalkan iktikaf karena adanya hajah. Yang kedua istighalul mu'takifu bil umuril mubahah. Orang yang iktikaf disibukkan dengan perkara yang diperbolehkan. Di antaranya dijelaskan dalam kitab ini min tazyihi tausilu zairah, menemani yang mengunjungi. Umpamanya ada seorang suami yang iktikaf 3 hari belum pulang nih, istrinya menjenguk nih, maka boleh menemani istrinya, ngejak ngobrol sedela, kepripun kabare, anaknya kepriwe, pada sehat kabeh, berasa sih apa ora, sebatas itu diperbolehkan, tidak membatalkan iktikaf. Kemudian ziaratul mar'ah lil mu'takifi, diperbolehkan seorang wanita mengunjungi orang yang sedang iktikaf, mungkin saudaranya atau suaminya. Wa khulfatul mu'takif bi zaujatihi, kemudian ketika mengunjungi itu berduaan dengan suaminya, artinya bertemu untuk ngobrol. Kemudian ghuslul mu'takifu wa wudu'uhu fil masjid, orang yang iktikaf diperbolehkan untuk mandi dan wudu di dalam masjid, artinya di area masjid. Wattikhadhu khaymah fi muakharatil masjid ya'takifu fiha, diperbolehkan membuat tenda-tenda di belakang masjid yang dipakai untuk iktikaf. Jadi dulu para sahabiyah itu ketika beriktikaf itu membuat kelambu-kelambu, tirai-tirai, didamel kaplingan tirai-tirai. Niku tujuannya nang apa? Men tiyang niku fokus ngibadah, tidak kontak dengan sebelahnya. Jadi digawe kotak-kotak kaplingan. Nah, tapi nek zaman sedikit semerawut, Pak. Nah, semerawut, Pak. Seperti daerah Sumatera itu ada sebuah thariqah, kalau 10 hari terakhir itu membuat tenda-tenda. Dan itu ibu-ibu yang melakukan itu, ibu-ibu. Kemudian ayyadu firashihi aw saririhi fil masjid, meletakkan ranjang atau alas tidur di dalam masjid, nggawa amben, nggawa kasur, niku angsal. Nah, walaupun nggih nek kula panjenengan ketinggalan deleng katun niku semerawut, insyaallah karpet asidik ini sudah hangat. Artinya ora perlu jenengan nggawa kasur, mboten usah. Jadi tenginggil malah niku alasnya niku kayu, insyaallah mboten adem. Jadi diperbolehkan, tapi bukan berarti engko jenengan pada nggawa iku ya. Mboten niki, itu tentu kondisinya disesuaikan dengan keadaan dan izin takmir. Kemudian al-khitbah wa 'aqduz zawaj lil mu'takifi, melakukan khitbah, lamaran dan akad nikah ketika bagi orang yang sedang beriktikaf. Angsal, ngelamar angsal, nikah juga angsal. Tapi nanti jimaknya nanti, karena ketika jima otomatis batal. Wa yajuzu i'tikaful mar'atil mustahadatu, dan wanita yang sedang mustahadah, keluar darah istihadah, bukan darah haid dan juga bukan darah nifas, diperbolehkan untuk iktikaf, karena wanita istihadah tetap diperintahkan untuk beribadah. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini
Min adabil i'tikaf, di antara adabnya i'tikaf, yastahabbu lil mu'takifi ayyas ghulu nafsihi bi ta'atillah. Disunnahkan orang yang iktikaf menyibukkan diri untuk taat kepada Allah. Kas salati wa tilawatil Quran, seperti salat. Salat wajibnya sudah, berarti salat sunnah, membaca Al-Qur'an. Wa zikrillahi ta'ala, berzikir kepada Allah. Wa istighfar, beristighfar. Wa du'a, berdoa. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tafsirul Quran, kemudian mempelajari tafsir Al-Quran. Wa dirasatil hadis, mempelajari hadis. Maka di dalam 10 hari terakhir juga tetap dianjurkan untuk adanya kajian. Biasanya seperti di Masjid Darussalam Purbalingga itu di 10 hari terakhir ada kajian selama itu. Ada kajian sore menjelang maghrib, kajian ba'da subuh. Wa yukrahu ayyazghilu nafsahu bima la yufidu minal aqwali wal af'ali, dan dimakruhkan menyibukkan diri dalam perkara yang tidak berfaedah berupa ucapan ataupun perbuatan. Umpamane kok iktikaf malah sewengimu ndopok tok kaya kowe. Lah niku makruh. Ya boleh berbicara ala kadarnya. Aw yattahidal mu'takifu mawdi'u israh, atau menjadikan tempat iktikaf itu hanya tempat berkumpul dengan teman-teman dekat. Wah, jadi iktikaf ku niate nggo reunian. Dan niku juga hukumnya makruh. Yo reunian karo iktikaf. Lha niku ya reunian kok bar badan niku. Selama iktikaf ya iktikaf saja. Kemudian wa majalbatil lizairina, kemudian juga menjadi tempat-tempat untuk berbincang-bincang. Mungarang nggo kongko-kongko tok. Nah, niku hukumnya makruh, tidak sampai haram tapi makruh. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin ada masukan atau pertanyaan sebelum saya tutup. Monggo. Sampun suruh wonten napa mboten iki? Cekap nggih. Ibu-ibu enten sing ganjel napa mboten? Jadi ibu-ibu mungkin sing kepengin iktikaf niku saged, nek mboten salah niku tempatnya teng wingking. Nggih. Ya, teng wingking bagian atas. Atas tadi ya. Oh di bawah. Oh iya iya. Nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahuna wa ilal liqa fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.